Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di awal episode ini memperlihatkan suasana ketegangan seorang Ragnar Lothbrok yang menyaksikan sang istri tercinta berjuang melahirkan anak keempatnya. Dengan sekuat tenaga, sang putri berusaha mengeluarkan calon anaknya tersebut dari dalam perutnya. Siggy mencoba memberikan motivasi kepada sang putri dengan menggunakan kalimat-kalimat penyemangat. Pada akhirnya, semua yang ada di dalam ruangan bisa bernapas lega setelah sang bayi memunculkan batang hidungnya. It's a boy. It's alive. Your prophecy was right. Sementara itu, King Herrick nampaknya sudah tak sabar untuk segera melakukan penyerangan ke daratan Inggris. Lagertha meminta kepada King Herrick untuk sedikit bersabar karena ia harus kembali ke Hebedi mempersiapkan kapal dan pasukannya. Tak lama dari situ, mereka diberitahu tentang kabar Putri Aslaug yang baru saja melahirkan anak keempatnya. Your father has a new child. I must Son, Yes. congratulate your father. It's never a bad day to have. Di keesokan harinya, Lagertha dan para pengawalnya telah bersiap untuk kembali sementara waktu ke tempat asalnya. King Herrick berpesan kepada Lagertha untuk tidak berlama-lama karena ia ingin segera berlayar ke daratan Inggris. Sementara sang ibu kembali ke tempat asalnya, Bjorn dilatih oleh sang paman agar menjadi petarung yang hebat. Dengan serius, sang paman memberikan penuturan kepada Bjorn untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Walaupun Bjorn berusaha sekuat tenaga untuk menyentuh dirinya, Rollo berhasil menangkis semua pukulan yang mengarah kepadanya. Always remember to finish off your opponent if you can. Terlihat dari kemampuan bertarung Bjorn saat ini, ia masih harus belajar banyak kepada pamannya tersebut. Tak bisa dipungkiri, terlepas dari pengkhianatan yang pernah ia lakukan, Rollo merupakan salah satu prajurit terbaik yang dimiliki oleh Kattegat. Kembali lagi ke Ragnar dan sang istri. Di sana Ragnar mendapati bahwa anaknya yang baru saja lahir memiliki fisik yang tidak sempurna. Atau lebih tepatnya, kaki dari anak tersebut mengalami kecacatan. Oleh sebab itu, Ragnar sangat sedih namun ia enggan untuk merawat anak tersebut. Demi kebaikan sang anak, Ragnar meminta kepada sang istri untuk membiarkan anak tersebut mati. Bukan tanpa alasan, ia berpikir jika sang anak dibiarkan hidup, maka di masa depan sang anak tidak akan memiliki kehidupan yang layak. Pastinya, Putri Aslaug tak setuju dengan pendapat sang suami. Putri Aslaug bersikeras ingin merawat anak tersebut karena bagaimanapun ia sangat menyayanginya. What kind of life could he live? We let such babies die for their own good. I know. Sungguh malang nasib bayi yang satu ini. Di malam harinya, Ragnar yang tak terima dengan kehadiran sang anak membawa anak tersebut ke dalam sebuah hutan. Sedikit berlinang air mata dengan berat hati, Ragnar meletakkan anak keempatnya ini di dalam hutan kemudian meninggalkannya begitu saja. No other way, my son. Fight for yourself. Ya, takdir berkata lain. Selang beberapa saat, sang ibu muncul menyelamatkan sang anak dari kesendiriannya.
Setelah ini kita berpindah ke kerajaan Wessex yang dimana di sana King Egbert mengundang salah satu pewaris tahta kerajaan Mercia yang bernama Putri Quentrid. Putri Quentrid ini merupakan anak dari King Offa, sang raja kerajaan Mercia. Nah, karena King Offa sendiri telah meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan dari para pewaris tahta yang menyebabkan seluruh kerajaan dilanda pertengkaran dinasti. Ya, Putri Quentrid ini rela bertempur dengan saudara-saudaranya demi merebutkan kursi yang ditinggalkan oleh sang ayah. Disambut dengan sangat meriah, King Egbert mengajak Putri Quentrid makan-makan di aula besarnya. Di awal pembicaraan mereka, pandangan sang putri tertuju kepada Ethelstan yang pada saat itu bergabung bersamanya. King Egbert menjelaskan bahwa sebelum ini Ethelstan pernah hidup lama bersama bangsa Viking. Mengetahui hal itu, sang putri bertanya soal pengorbanan nyawa manusia yang dilakukan oleh bangsa Viking. Ethelstan membenarkan hal itu. Ia bahkan pernah mengalami dan menyaksikan bagaimana bangsa Viking mengorbankan nyawa manusia demi persembahan kepada para dewa. Setelah itu, pembicaraan beralih membahas apa tujuan King Egbert mengundang Putri Quentrid ke istananya. King Egbert, I do not need to ask why you've invited. You want to influence the destiny of Mercia. Me here. I know very well. Jadi, King Egbert mencoba memanfaatkan kekacauan yang terjadi di kerajaan Mercia. Seperti apa caranya? King Egbert akan memberikan bantuan kepada Putri Quentrid untuk memuluskan langkah sang putri mengambil alih kerajaan Mercia. Nah, jika perjuangan sang putri berhasil, otomatis King Egbert akan mempunyai pengaruh besar dan ia akan memiliki posisi di internal kerajaan. Setelah itu, di malam harinya King Egbert mengunjungi kamar tempat di mana Putri Quentrid menginap. Ya, pastilah tujuannya apalagi selain mantap-mantap. Kan gak mungkin King Egbert ngajak sang putri nonton Piala Eropa. I'm done. We've been. I'm not done. Where are you going? With my warriors. To attend your need. Good luck. Don't be shy. Di tempat yang berbeda, Lagertha dan para pengawalnya telah sampai di Hebedi. Disambut dengan sangat meriah oleh rakyatnya. Di tempat itu juga Lagertha mengumumkan bahwa tak lama lagi ia akan melakukan penjarahan ke daratan Inggris. Setelah itu, Lagertha berendam air hangat untuk menyegarkan tubuh dan pikirannya. Di tengah ketenangannya itu, ia menyadari bahwa seseorang sedang mengintip di luar ruangan. Lalu ia meminta kepada orang tersebut untuk masuk menunjukkan batang hidungnya. Dan ternyata orang tersebut adalah Einar. I know, why don't you come in? Einar ini adalah orang yang menebas kepala Sigpad. Sambil berjalan dan menggunakan pakaiannya, Lagertha bertanya apa keperluan Einar menghampiri dirinya. Nampaknya diam-diam Einar menaruh hati kepada Lagertha. Atas rasa cintanya itu, ia meminta kepada Lagertha untuk bersedia menikah dengannya. Namun karena Lagertha sama sekali tak tertarik, Einar mengancam akan membunuhnya. Dengan kemampuannya, Lagertha mengancam balik Einar dengan berkata bahwa Einar tak memiliki keberanian untuk membunuh dirinya. You do remember the result. I would help you become Earl, and then as if you do not let me enjoy you, I shall open your face. The truth is, you could was a dying man. And to kill me, the only person you could kill. Sementara itu, Siggy menghampiri Putri Aslaug untuk melihat keadaan bayi sang putri yang baru saja lahir. Siggy memberitahu bahwa sebagian penduduk Kattegat sudah tahu dengan keadaan anak tersebut dan lambat laun hal itu akan diketahui oleh semua orang. Sama halnya dengan Ragnar, Siggy menyarankan kepada sang putri untuk membuang anak tersebut demi kebaikannya. Akan tetapi dengan sopan Putri Aslaug menolaknya karena ia rela mati demi anaknya tersebut. Ragnar is right. Oh, by the gods, you must. Thank you for your good advice. But I would rather die myself than take it. Beberapa waktu setelah itu, Lagertha telah kembali ke Kattegat membawa kapal beserta prajurit-prajuritnya. Itu artinya penjarahan ke tanah Inggris akan segera dimulai. Semua yang turut serta dalam perjalanan seperti Ragnar, Floki, dan yang lainnya berpamitan kepada keluarga masing-masing. I should not talk to you. Many do not wish it. I'll probably die in battle. In any case, what does it matter?
Not now. I'm sorry, Helga. Rona. Sebelum sang suami meninggalkan dirinya, Putri Aslak memberitahu bahwa anak keempatnya itu akan diberi nama Ivar. His name is Ivar. Ivar the Boneless. Sementara itu, orang-orang telah siap dan menunggu pemimpin mereka untuk segera memulai perjalanan. Tak lama kemudian, sang pemimpin yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul dan setelah itu kapal-kapal mulai berlayar. Di tengah perjalanan, Ragnar, Lagertha, dan Thorstein membahas tentang Ethelstan yang kemungkinan masih hidup. Something the seer told me. What did the seer tell you? That Athelstan is a... Athelstan. Lalu di kapal lainnya memperlihatkan King Herrick dan Floki yang pada saat itu menumpangi kapal yang berbeda dengan Ragnar. Di sini King Herrick tahu bahwasannya belakangan ini hubungan Floki dan Ragnar mengalami kerenggangan. Oleh karena itu ia mencoba memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil hati Floki agar ia bisa menjatuhkan Ragnar dari belakang. Singkat cerita, mereka telah sampai di daratan Wessex dan di sana mereka segera mendirikan kemah. Kabar mengenai kembalinya orang-orang utara telah sampai ke telinga King Egbert. Kemudian sang raja menginformasikan hal tersebut kepada Ethelstan. Di sini King Egbert berharap bisa melakukan perundingan dengan Ragnar. Namun bila hal itu sulit tercapai, sang raja mengatakan kepada Ethelstan bahwa ia akan memerangi pasukan Ragnar dibantu oleh armada perang King Aila. He will listen to reason. But if not, I will. I've already sent a message to King Aila asking him to... Berpindah memperlihatkan Ragnar dan para pasukan yang sedang mempersiapkan kemah untuk mengantisipasi serangan tak terduga. Di sini terjadi ketegangan antara King Herrick dan Ragnar karena tanpa sepengetahuan King Herrick, Ragnar memerintahkan Thorstein untuk berdiplomasi kepada King Egbert. Ya, hal itu mempertegas bahwa hubungan Ragnar dan King Herrick kian memburuk karena kini kedua orang tersebut tak sepaham dan memiliki tujuan masing-masing. Walaupun begitu, King Herrick bertanya kepada Ragnar apa langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Sambil menyikat makanannya, Ragnar mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu pergerakan pihak musuh. Seakan tak puas dengan perkataan Ragnar, King Herrick mengatakan bahwa tak lama lagi pihak musuh akan segera datang. Kemudian ia berjalan ke kemahnya diikuti oleh Floki. Nampaknya perginya Thorstein ke istana King Egbert hanyalah untuk melihat bagaimana reaksi King Herrick. Karena setelah King Herrick pergi, ia berkata kepada Rollo semuanya berjalan sesuai rencana. That went well. Beberapa waktu kemudian mereka kedatangan putra dari King Egbert yang bernama Ethelwulf beserta para pengawalnya. Sebagai pemimpin, Ragnar maju untuk mendengarkan penuturan Ethelwulf. Mewakili sang ayah, Ethelwulf mengatakan bahwa sang raja sangat mengharapkan kehadiran Ragnar di istananya. Ragnar Lothbrok. He hopes that you will be prepared to talk to him. My father, King Egbert, sends his greetings. Untuk menunjukkan itikat baiknya, Ethelwulf memberikan sebuah gelang emas kepada Ragnar. Melihat gelang pemberian Ethelwulf, Ragnar langsung yakin bahwa gelang tersebut adalah milik Ethelstan. This is Athelstan. And he is alive. Lalu Ethelwulf memberitahu bahwa Ethelstan menunggu kehadiran Ragnar di pila yang dimiliki oleh sang raja. Ya, Ragnar mengiyakan permintaan Ethelwulf dan berkata bahwa ia akan datang bersama King Herrick serta Lagertha ke tempat yang dimaksud. Setelah semua pembicaraan berjalan baik, Ethelwulf dan pasukannya bertolak untuk kembali ke istana. Pada saat di perjalanan pulang, orang-orang suruhan King Herrick seketika menyerang mereka dengan sangat beringas. Tanpa ampun, pasukan King Herrick tersebut menghabisi seluruh pasukan Ethelwulf. Namun Ethelwulf sendiri berhasil selamat karena ia dibiarkan begitu saja.
Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.